Itu dia menceritakan ada kakak yang kehilangan adiknya nih. Kehilangan adiknya karena bunuh diri akibat tekanan nih. Tekanan ekspektasi yang cukup tinggi tapi dia nggak bisa nyampein. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah ini, selain itu juga banyak nih kasus-kasus kayak dari artis. Kembali lagi di Wanjer, Wawasan Jerry. Nih, hari ini gue kembali lagi dengan gue Jerry Simamura mau ngejelasin hal baru, wawasan baru, dan cerita baru. Hari ini setelah sekian lama, mungkin udah lewat dari harusnya minggu lalu gue ada upload, sekarang karena ada kesibukan jadi gue udah lama nggak upload. Hari ini gue mulai ngupload wawasan hal baru yang menurut gue ini penting ya. Untuk hidup kita, untuk kesehatan kita. Karena akhir-akhir ini kesehatan mental paling sering dilihat nih, apalagi buat teman-teman yang lagi fokus nih, apalagi di TikTok, di YouTube, banyak banget seliweran bahas-bahas tentang kesehatan mental, khususnya tentang gua yang ngerasa seperti ini, yang sering-sering self-diagnose nih, atau sering menganalisa diri sendiri, oh gue sakit ini nih, gue kayaknya mental gue kena ini nih, kayaknya gue lagi ya sakit-sakit gini nih. Ini penting banget buat teman-teman untuk tanya kalau yang profesional biar nggak terjadi kayak di satu negara yang mau gue jelasin nih. Karena di negara ini tingkat kematiannya cukup tinggi, bukan kematian biasa ya. Kalau kematian biasa kan karena sakit atau kecelakaan nih, yang bahayanya tingkat bunuh dirinya yang cukup tinggi. Mungkin teman-teman udah pada tahu deh negara mana. Iya, gue mau ngejelasin Korea Selatan, negara yang dengan industri K-pop ya, atau industri perfilman, musik, ini udah mendunia banget nih, yang sampai orang Indonesia sendiri nih udah memuja malah atau mengidolakan banget para pemerannya atau pengen tinggal liburan ke Korea. Sisi gelap yang gue mau jelasin tentang kematian bunuh diri ini emang kelam sih, cukup kelam, apalagi di lingkungan kita nih yang cukup besar nih, lingkungan yang suka-suka julid nih, karena ini juga nih salah satu penyebabnya. Buat yang teman-teman nih biar pada tahu, di Korea itu tingkat kematiannya itu cukup tinggi. Menurut negara OECD, Organisasi for Economic Cooperation and Development, atau kerjasama ekonomi dan pembangunan nih, negara Korea nih yang biasanya isinya termasuk dalam bagian yang menjadi negara tertingginya nih, kayak gue jelasin tadi, dia tuh tingkat kematiannya itu sampai 25,2 per 100.000 manusia. Jadi setiap 100.000 orang nih ada 25 orang yang pasti meninggalnya karena bunuh diri. Ini cukup tinggi nih untuk di satu negara, karena di negara-negara lain kayak misalnya mungkin dibandingin sama di bagian dari organisasi ini ya, kayak Finlandia, Amerika, atau mungkin negara-negara Prancis, itu setengahnya dari dia. Kalau di 25 mungkin dia cuma 12, 11 gitu. Dan itu aja rentannya udah cukup tinggi dan cukup membahayakan gitu loh. Makanya ini menjadi concernnya sendiri. Dan di sepanjang 2020 nih, ya kita tahu lah masa pandemi gitu ya, sepanjang dari 2020 sampai 2022 tingkat kematian akibat bunuh dirinya itu sampai cukup tinggi ya, yaitu 39.454 kasus. Jadi selama 2 tahun itu 2020 sampai 2022 ada 39.454 kasus kematiannya. Ini data resmi dari KDCA, itu atau Kementerian Kesehatan dan Pencegahannya Korea nih. Dia ngeluarin data resminya buat tingkat kematiannya sejauh itu gitu loh. Nah, dan banyak kematiannya ini di tahun 2021 melalui datanya juga yang gue baca di websitenya BBC Indonesia, ada 43,5% kematian itu terjadi di usia-usia remaja. Terus 56,8% itu kematian di usia umur 20-an, sama 40,6% di usia 30-an. Jadi yang paling tinggi ini di usia 20-an nih, usia-usia rentan. Mungkin kalau kita sendiri sebagai manusia kan usia-usia 20-an tuh
lu baru selesai lulus kuliah ya kan, lulus kuliah terus mau mencari kerja, terus selama prosesnya gak dapet apa segala macem, tekanan keluarga kuat, keinginan mereka buat lu untuk menjadi maju tinggi sempurna gitu, tapi dalam prosesnya berunjur itu, nah itu tuh yang posisi-posisi rentan tuh. Jadi ini buat teman-teman nih, negara Korea Selatan yang kita lihat maju, budayanya bagus, berkembang, itu tingkat kematian bunuh dirinya aja udah setinggi itu. Jangan sampai kita Indonesia nih yang lagi fokus concern nih, apalagi khususnya tentang masalah kejiwaan nih, nah, kita terjerumus kayak gitu. Makanya nih buat teman-teman yang ada, untuk ya setidaknya perhatian lah sama teman gitu loh, karena banyak kalau dilihat nih, kalau misalnya kalian juga baca di artikel di BBC Indonesia ini kalau kalian buka di Google, banyak nih langsung muncul nih yang pertama nih, terus mungkin public figure atau mungkin orang-orang penting di Korea ini memilih jalan pintasnya tuh dengan bunuh diri. Nah itu dia, mereka nggak cepat-cepat untuk mencari bantuan, mencari teman, mencari ya saudara-saudara yang buat untuk cerita gitu. Penyebab kematian yang paling utama ya, itu ada 4 utama, tapi 4 gitu. 4 hal yang gue lihat dari websitenya CNBC Indonesia, alasan kenapa mereka memilih bunuh diri. Yang pertama kesehatan mental. Pasti nih, alasan orang bunuh diri pasti yang mentalnya udah caur, udah hancur. Dia udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Kebiasaan ini nih yang kita jarang sharing, jarang apa. Ini penyebab kematian tertinggi nih. Khususnya nih yang kita bahas di Korea. Dia ngebahas bahwa karena manusianya banyak tertutup, karena persaingan di negara itu kan cukup tinggi ya untuk menjadi nomor 1, karena dan itu juga yang bikin mereka jadi orang-orang yang tertutup, terkurung itu, membuat kesehatan mental mereka juga cepat hancur. Semuanya dipikir sendiri, diselesaikan sendiri, dipecahkan sendiri, diungkapin sendiri, dipendem sendiri. Ya udah, akhirnya kacau gitu. Yang kedua tuh rasa malu. Nah, rasa malu nih, insecure nih. Rasa malu ini bisa timbul karena yaitu dia misalnya melakukan kesalahan yang cukup gede nih, atau mungkin rasa nggak tensin dia nggak enakan nih. Dia udah dikasih beban yang tinggi, ekspektasi yang tinggi, mungkin karena dia udah sekolah di luar negeri, udah sakit, mungkin ya udah proper lah secara pendidikan, bisa sampai doktor apa segala macam, tapi merasa malu karena tidak sampai ekspektasi itu, tetap aja. Jadi maksudnya kata tetap dari gue tuh, dia nggak pernah berani terbuka gitu, karena udah tertutup itu, terus punya rasa malu yang cukup tinggi, akhirnya dia nggak berani mengungkapin apa sih yang gue rasa nih, apa sih. Sehingga dia memikirkan bahwa kayaknya jalan satu-satunya hidup gue nih mati deh. Karena kalau misalnya gue udah mati, udah selesai gitu. Padahal kan kematian juga menimbulkan masalah baru ya kan, cerita baru, hal baru gitu. Nah, yang ketiga itu masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini nggak cuma di Indonesia, di Korea, di Indonesia pun ada banyak yang kayak gitu, memilih jalan pintas untuk bunuh diri gitu loh. Malah banyak orang tua egois di akhir-akhir video saat ini ya, bukan video ya, di akhir-akhir waktu ini mereka bunuh diri sekaligus bawa anaknya, padahal anaknya mah nggak ada ikut campur apa-apa, cuman biar mati bareng aja, kayak susah bareng, hidup bareng gitu. Akhirnya jalan pintas itu juga dipilih gitu loh, yang membuat keluarganya jadi hancur. Ini masalah ekonomi juga cukup tinggi nih, dan juga tekanan masyarakat nih, budaya penggemar yang toksik atau tekanan masyarakat. Nah ini yang keempat nih, ini budaya ini yang cukup menyerang, cukup tinggi ya. Tekanan masyarakat, tekanan keluarga, namanya pressure itu emang hal yang bikin orang cepat down, hancur, nggak pernah diajak ngobrol gitu kan. Makanya dia memilih untuk bunuh diri gitu. Nah di sini budaya-budaya toksik dari penggemar atau orang-orang tertentu ini bisa kita lihat contohnya banyak artis-artis Korea yang memilih mengakhiri hidupnya di dengan sendiri ya, membunuh diri itu. Terakhir itu pemain film Parasite. Nah dia itu, gue juga nonton tuh film, cuma namanya gue lupa karena gue cuma nonton filmnya, nggak ngikutin siapa aktornya ya. Itu dia mengakhiri hidupnya karena tekanan, dia dianggap dulu ikut dalam kasus perjudian atau pemerkosaan, gue kurang paham ya. Coba deh teman-teman komen di bawah ini.
dia memilih mengakhiri hidupnya. Yang menurutku sayang banget. Film Parasite kita tahu segede apa exposure-nya, orang ngelihat banget tuh film, cuman dia akhirnya memilih untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan cepat, tepat, dan tenang, yang akhirnya meninggalkan keluarga, anak-anaknya, teman kerjanya, lingkungannya yang udah ngebangun dia menjadi lebih baik gitu. Nah, maka dari itu penting banget nih buat teman-teman sadar, care, atau peduli sama lingkungannya, sama teman-temannya yang lain, biar jangan ada lagi yang memilih untuk mati sendiri gitu. Karena ada beberapa ya, di TikTok tuh ada salah satu petinju atau pemain UFC gitu ya, orang kayaknya dia orang Inggris deh, dari actionnya tuh, cuman gue lupa namanya siapa. Dia ngomong kalau dia pengen setiap orang tuh untuk datang ke temannya, karena dia baru kehilangan temannya, memilih bunuh diri. Karena ada juga anggapan-anggapan kayak cowok tuh nggak boleh nangis, cowok tuh nggak boleh curhat, nggak boleh sedih, cowok tuh harus kuat. Dia bilang, lu tolong hadir sama temen lu intinya ya, lu tolong hadir sama teman lu, cerita kalau ada apa-apa tuh lu ngobrol, jangan lu memilih jalan lu sendiri gitu loh. Nah, akhirnya lu memilih untuk bunuh diri. Nah, ini juga dia menjadi problem tentang bunuh diri, yang apalagi secara khusus gue bahas tentang Korea Selatan ya kan. Nah, di berbagai negara lain ada cara salah satu untuk melegalkan ya, praktek bunuh diri, namanya euthanasia. Nah, ini untuk for your information aja, euthanasia itu praktek yang ingin mengakhiri hidupnya, tapi beda dengan bunuh diri. Dia ini praktek yang disediakan langsung oleh pemerintah atau kebijakan setempat untuk mengakhiri hidupnya karena satu hal tertentu, euthanasia. Nah, 5 negara yang legalkan euthanasia ini contohnya kayak Belanda, New Zealand, Kolombia, terus Belgia dan Kanada. Ada 5 negara yang meratifikasi euthanasia nih. Walaupun euthanasia masih kontroversi untuk beberapa orang, karena dia tuh memilih untuk tetap mengakhiri hidupnya, karena setiap agama mungkin ya, setiap agama masyarakat kan tetap memilih untuk tidak memilih untuk bunuh diri gitu kan, untuk mengakhiri hidupnya tetap harus menyelesaikan. Cuman di keadaan tertentu, misalnya korban pemerkosaan atau korban yang merasa hidupnya nggak ada tujuan lagi, itu kadang memilih hal seperti ini. Jadi untuk video ini gue mau ngasih mohon ke teman-teman semuanya untuk tetap peduli, lindungi teman-teman lu yang ada di lingkungan lu. Lu telepon, lu ajak ngobrol setiap ada masalah. Coba deh, nih buat teman-teman juga, coba deh belajar untuk mendengar dulu. Kadang karena problem itu bukan untuk minta solusi, cuma minta didengar doang. Nah, sekian dari gua nih, video gua kali ini tentang kematian bunuh diri khususnya di Korea Selatan. Buat teman-teman yang pengen ada usul lanjut apa lagi, tolong komen di bawah. Sekian dari gua, terima kasih.